Selamat pagi anak-anak semua. Pagi, Bu. Untuk memulai pembelajaran kita hari ini, Ibu meminta kepada ketua kelas untuk memimpin dalam doa. Baiklah, untuk memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan percaya masing-masing. Doa dimulai. Berdoa selesai. Ibu mau absen dulu, apakah semua hadir? Hadir, Bu. Oh iya. Sebelum itu, gimana kabar kalian hari ini? Baik, Luar biasa. Sehat, Bu. Agak sedikit. Semoga sehat ya. Amin. Jadi, karena kalian itu keadaan sehat dan bersemangat untuk belajar hari ini, kita akan mempelajari mengenai, bisa dibaca apa judulnya hari ini? Pertumbuhan dan perkembangan. Ya, kita akan mempelajari tentang pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Untuk sebelum itu kita akan melihat video terlebih dahulu ya. Baik, Bu. Siap, Bu. Kalian bisa perhatikan video ini. Aku sih Nah, dari video tersebut kalian bisa analisis apa saja yang terjadi secara pribadi. Baik, ada yang sudah selesai? Saya, Bu. Kepada Tantri dipersilakan. Baik, Pak. Bahwa pada video perbedaan pertumbuhan dan perkembangan, yaitu pertumbuhan mengacu pada peningkatan ukuran dan jumlah sel secara kuantitatif, sedangkan perkembangan mencakup perubahan struktural dan fungsional yang lebih kompleks. Hanya itu, Bu. Kita kasih aplaus kepada Tantri. Baik, terima kasih pada Tantri yang sudah menjelaskan dari video tersebut di mana itu perbedaan pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan itu di mana pertambahan ukuran suatu tumbuhan. Gambar ini kira-kira kenapa ukuran tumbuhan tersebut itu bisa berbeda-beda. Kita lihat itu ukuran 5 cm, 25 cm, 100 meter hingga 5 meter. Ada yang bisa jawab kenapa ukuran tersebut itu bisa berbeda-beda? karena dia mengalami pertumbuhan, Bu. Ya, benar sekali, karena dia itu mengalami pertumbuhannya. Kemudian di sini itu ada juga perbedaan dari dimana itu dia dari berkecambah, kemudian merupakan tanaman vegetatif, kemudian berbunga dan menghasilkan buah. Ini tuh merupakan suatu proses terjadinya perkembangan pada tumbuhan. Nah, kita bisa lihat di sini di mana itu pertumbuhan itu adalah proses pertambahan volume, massa tinggi atau panjang yang permanen dan bersifat itu tidak balik atau irreversible. Proses ini bersifat kuantitatif, artinya itu dapat dinyatakan dengan satuan bilangan. Kemudian ada perkembangan merupakan perubahan dalam bentuk dan kompleksitas yang terjadi selama pertumbuhan itu terjadi. Selanjutnya kita masuk ke dalam perkecambahan. Perkecambahan itu adalah tahap awal pertumbuhan suatu tumbuhan, khususnya tumbuhan berbiji. Perkecambahan itu dimulai dengan munculnya plantula dalam biji yang merupakan hasil pertumbuhan dan perkembangan embrio. Di sini kita bisa lihat ya terjadinya proses perkecambahan, di mana itu disebabkan oleh beberapa faktor juga. Di sini ada disebabkan oleh hipogeal dan yang kedua ada epigeal, di mana untuk perkecambahan epigeal itu bila terjadi pembentangan ruas batang di bawah daun lembaga. Nah, bisa kita lihat di sini epigeal itu kotiledonnya itu terangkat ke atas, dia itu tidak berada di bawah tanah. Jadi epigeal itu perkecambahan yang kotiledon itu naik ke atas. Kemudian ada hipogeal, itu di mana kotiledonnya itu tetap di bawah tanah, dia tidak terangkat ke atas, berbeda dengan yang epigeal tadi. Ada yang tahu nggak contoh dari kecambah yang melakukan proses perkecambahan epigeal dan hipogeal? Contohnya salah satu, ya
epigel, contohnya itu kacang hijau Bu, kalau hipogel tadi. Nah, benar sekali. Dari situ kita bisa lihat ya apa perbedaan dari pertumbuhan dan juga perkembangan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai perkecambahan. Sebelumnya ada yang tahu apa arti perkecambahan? Saya Bu. Dia Bu. Ya, Tantri? Perkecambahan itu merupakan tahap awal dari pertumbuhan. Tahap awal pertumbuhan. Mungkin Andini mau menambahkan tadi? Perkecambahan itu proses munculnya tunas baru pada tumbuhan. Ya, jawabannya tepat sekali ya. Terima kasih kepada Andini dan juga Tantri. Bisa kita bersama. Yang tahu ada dua tipe perkecambahan, Epigel dan hipogel. ya benar sekali Yohana. Perkecambahan itu memiliki dua tipe. Yang pertama itu ada hipogel dan epigel. Di mana hipogel itu bisa kita lihat di sini itu bijinya itu tetap tinggal di bawah tanah dan daunnya itu terangkat ke atas. Kemudian ada epigel, di mana epigel itu bijinya itu atau kepingnya itu terangkat ke atas. Dan yang membedakan epigel dan hipogel tadi itu dari biji yang terangkat juga dan dari akarnya juga. Nah, kita bisa baca ulang. Di sini ada. Dan contoh perkecambahan epigel itu ada pada kacang kedelai yang berbiji, yang berkeping dua. Kemudian ada perkecambahan hipogel itu terjadi pada tanaman, umumnya pada tanaman monokotil, bisa pada jagung dan sebagainya. Di sini ada pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan primer itu pada fase ini tumbuhan itu membentuk akar, batang, dan daun. Kemudian pertumbuhan sekunder itu pada fase pertumbuhan terjadi akibat aktivitas sel-sel meristem lateral. Hal ini menyebabkan bertambahnya ukuran organ tumbuhan. Selain itu ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan, di mana ada faktor internal. Faktor internal itu adalah faktor dalam dari tumbuhan. Itu bisa disebabkan oleh gen dan juga hormon. Ada juga faktor eksternal, di mana itu faktor dari luar tumbuhan, bisa disebabkan oleh nutrisi, cahaya, air, suhu, dan udara serta tanah. Nah, dari pemaparan materi tadi, kita sudah mengetahui bahwa pertumbuhan dan perkembangan itu memiliki perbedaannya masing-masingnya. Setelah ini, Ibu akan membagikan LKPD kepada kalian semua. Sebelumnya, apakah di kelas ini sudah dibagi kelompok? Sudah, Bu. Nah, karena sudah dibagikan kelompok, satu kelompok itu mengerjakan tiap satu LKPD. Baik, Bu. Di situ kalian itu diarahkan untuk mengerjakan LKPD tersebut. Kalian itu mengerjakannya sesuai langkah-langkah yang sudah diberikan. Jika ada yang belum dipahami bisa menanyakan. Ibu, Ya, anakku, cintaku lebih. ini mana ya Bu ya? Kurang paham. Ini harus ada referensi ya Bu? Jadi Bu, ini emang pintunya Bu. Iya, ini emang udah lama dulu. Kamu Sudah lama ada sih? Ya Bu, nanti kita duduk ya. Udah. Oke, Bu. Terima kasih Bu. Makasih, Bu. Bu, Awalnya ya kayak gimana nih Bu? nah ini tuh yang itu loh tadi. Iya, Oh, yang Oh, yang tukang somai depan itu. Iya, Ada cewek di depan bawah. Bu mau beli sama ya? Iya. Bu, apakah kalian sudah menyelesaikan? Sudah, Bu. Ada yang bisa duluan tanpa ditunjuk? Saya Bu. Baik, Firda. Bu, izin menyampaikan bahwa suatu tanaman tadi yang dimana dia kekurangan atau mengalami pertumbuhan yang kurang, kesempurnaan bisa dibilang. Nah, itu tuh salah satunya bisa saja dia kekurangan pupuk, juga kekurangan air, juga bisa saja tempat pertumbuhannya atau media pertumbuhannya itu kekurangan cahaya matahari sehingga pertumbuhannya itu terhambat atau bahkan pertumbuhannya itu tidak panjang, bahkan bisa mati. Itu yang dapat saya sampaikan Bu. Bagus sekali jawabannya ya, bisa Iya, jawab.
Ega? Jadi kasusnya mengapa suatu tanaman itu tidak bagus pertumbuhannya, mungkin bisa dilihat dari kualitas bibitnya Bu yang kurang baik, dan juga cara perawatannya mungkin yang kurang tepat Bu, mungkin kekurangan air atau kekurangan pupuk. Jadi ada pun hal yang bisa dilakukan untuk menambahkan meningkatkan kualitas panen, yaitu bisa mengganti bibit dengan kualitas bibit yang lebih baik, terus memberikan pupuk yang sesuai dan yang dibutuhkan oleh tanaman tersebut, dan juga merajin tanaman itu dengan baik, memberikan perhatian gitu Bu kepada tanamannya. Terima kasih. Ya, boleh tepuk tangan. Nah, benar sekali ya anak-anak. Jadi dari masalah itu kan sudah kalian bahas tadi bagaimana cara untuk menanggulanginya juga. Materi kita ini hari ini sudah selesai. Salah satu kalian apakah ada yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini? Ingat saya Bu. Ya, kepada Yohana. Mungkin dapat disimpulkan dari pembelajaran kita pada hari ini dengan materi pertumbuhan dan perkembangan, di mana pertumbuhan itu adalah dia itu dapat diukur, baik itu dari tingginya. Lalu jika perkembangan itu mungkin dia tidak bisa diukur seperti pada pertumbuhan. Dan juga tadi sudah dijelaskan jenis dari perkecambahan, di mana ada perkecambahan epigeal dan hipogeal, di mana epigeal itu kotiledonnya itu terangkat ke atas permukaan tanah, sedangkan hipogealnya itu tetap berada di bawah di dalam permukaan tanah. Lalu pertumbuhan dan perkembangan itu juga dipengaruhi oleh dua faktor, di mana faktornya itu ada faktor internal dan faktor eksternal, di mana faktor internalnya itu seperti gen atau genetiknya. Lalu faktor eksternal itu dapat dipengaruhi oleh seperti suhu, cahaya, kelembapan, dan temperatur. Mungkin sekian dari saya Bu, terima kasih. Terima kasih Yohana. Baiklah, dari kesimpulan Yohana tadi, Ibu berharap kalian semua bisa memahami materi hari ini. Untuk menutup pembelajaran kita hari ini, Ibu meminta kepada salah satu siswa untuk menutup dalam doa. Baiklah, untuk mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Selamat pagi Bu. Terima kasih. Terima kasih Bu.